Bangsa Yahudi di masa kerajaan Yehuda, kejayaannya dan kejatuhannya. Bangsa Yahudi adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, yang berasal dari bangsa Semit. Mereka diberi kitab suci Taurat oleh Allah, melalui Nabi Musa, dan diperintahkan untuk mengikuti syariat Allah. Namun, sebagian besar dari mereka menyimpang dari jalan Allah dan melakukan banyak kezaliman, kemaksiatan, dan kesyirikan. Sejarah Kerajaan Yehuda. Setelah kematian Nabi Sulaiman, kerajaan Israel yang dipimpin oleh putranya, Rehabim, terpecah menjadi dua bagian, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Kerajaan Israel terdiri dari 10 suku bangsa Yahudi, sedangkan kerajaan Yehuda terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Kerajaan Yehuda berpusat di kota Yerusalem, tempat berdirinya Baitul Maqdis, rumah ibadah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kerajaan ini memiliki garis keturunan raja-raja yang berasal dari Nabi Daud, salah seorang nabi yang dihormati oleh bangsa Yahudi. Kerajaan Yehuda berlangsung selama sekitar 350 tahun, dari tahun 931 sebelum Masehi hingga 586 sebelum Masehi. Kejayaan Kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan beberapa raja yang taat kepada Allah dan mengikuti syariat Taurat. Di antara raja-raja tersebut adalah Asa, Yosafat, Hizkia, dan Yosia. Mereka berusaha membersihkan kerajaan dari penyembahan berhala, memperbaiki Baitul Maqdis, menegakkan hukum Allah, dan memperkuat pertahanan kerajaan dari serangan musuh-musuh. Salah satu contoh kejayaan kerajaan Yehuda adalah pada masa pemerintahan Hizkia, yang berkuasa dari tahun 715 sebelum Masehi hingga 686 sebelum Masehi. Ia berhasil menolak upeti kepada Raja Asyur, Sanherib, yang mencoba menaklukkan kerajaan Yehuda. Ia juga membangun terowongan air untuk mengalirkan air ke dalam kota Yerusalem agar tidak kekurangan air saat dikepung oleh musuh. Selain itu, ia mendapat pertolongan dari Allah. Ketika tentara Asyur yang berjumlah 185.000 orang tewas secara misterius dalam satu malam. Kejatuhan Kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda mengalami masa kejatuhan pada masa pemerintahan beberapa raja yang durhaka kepada Allah dan menyimpang dari syariat Taurat. Di antara raja-raja tersebut adalah Rehabim, Amon, Manasye, Ahaz, dan Zedekia. Mereka melakukan banyak kemungkaran, seperti menyembah berhala-berhala kafir, membunuh nabi-nabi Allah, menumpahkan darah orang-orang tak bersalah, dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Salah satu contoh kejatuhan kerajaan Yehuda adalah pada masa pemerintahan Zedekia, yang berkuasa dari tahun 597 sebelum Masehi hingga 586 sebelum Masehi. Ia memberontak terhadap Raja Babilonia, Nebukadnezar, yang telah menaklukkan kerajaan Yehuda sebelumnya. Akibatnya, ia mendapat murka Allah, dan hukuman yang pedih dari Raja Babilonia. Kota Yerusalem diserbu dan dihancurkan oleh tentara Babilonia. Baitul Maqdis dibakar dan diruntuhkan. Zedekia ditangkap dan dibawa ke Babilonia. Anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Matanya sendiri ditusuk dan dibutakan. Bangsa Yahudi dibuang ke Babilonia sebagai tawanan. Kesimpulan bangsa Yahudi di masa kerajaan Yehuda mengalami pasang surut dalam sejarahnya. Mereka mengalami kejayaan ketika mereka taat kepada Allah dan mengikuti syariat Taurat. Mereka mengalami kejatuhan ketika mereka durhaka kepada Allah dan menyimpang dari syariat Taurat. Mereka mendapat nikmat dan balasan dari Allah sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa kita harus selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, agar kita mendapat keberkahan di dunia dan akhirat.